potensi sanksi yang didapatkan Malaysia terhadap pemalsuan dokumen pemain naturalisasi. Walaupun begitu, masih ada pelbagai masalah yang dihadapi untuk suasana bola sepak negara yang boleh dikatakan cukup membimbangkan. Tidak semulus seperti King Indo, program kilat naturalisasi dari Malaysia dikecam. Buset dah guys. Kalau misalkan benar-benar guys ya tidak bisa membuktikan guys ya di mana data sahnya gitu ya dari pemain-pemain keturunan mereka guys, otomatis nantinya guys ya Malaysia akan di-ban FIFA seperti Timor Leste. Buset dah. Bahkan guys ya pengacara sendiri guys ya, pengacara dari Malaysia ini mendesak FAM gitu ya untuk transparan terkait naturalisasi ini. Buset dah. Semoga aja guys ya kita sebagai negara tetangga yang ngedukung aja, semoga aja Malaysia nggak di-ban FIFA. Timnas Malaysia tengah menjadi sorotan karena pemain naturalisasi, isu yang merebak Harimau Malaya palsukan dokumen. Di balik kekalahan Timnas Malaysia dari Tanjung Verde, ada satu hal yang jadi perbincangan hangat di media sosial. Penglibatan dia sangat terhad, tidak memberi banyak impact. Ada beberapa pemain seperti Dion Coles kita ketepikan dulu, pemain-pemain seperti pemain warisan, yes, saya admit. Tapi untuk dua pemain tadi, saya setuju apa kata Stanley, seperti tidak cukup seperti tidak memberi banyak advantage untuk pasukan kita. Ada certain advantage, tapi kita seperti biasa, jangkaan kita terhadap pemain-pemain ini sepatutnya lebih baik daripada pemain-pemain tempatan kita. Naturalisasi menjadi masalah, tapi ia lebih fokus kepada bagaimana, what is the substance, what is the process di Paula dan Lady Dawn menjadi naturalisasi. Itu perlu disoalkan. Sampai ada peminat juga yang telah pun mengambil instat untuk tahu yang lebih lanjut kan. Saya rasa pengulas pun ada yang dah ada instat sekarang. So maksud saya di sini ialah kalau you tak perform, you tak bertipu lah. Yakni perihal status pemain naturalisasi keturunan Malaysia, dua pemain baru berasal dari Argentina. Pemain terbaru yang dinaturalisasi oleh FAM adalah Imanol Machuca, winger kelahiran Argentina, dan bek sayap Facundo Garces. Secara administratif, Garces sudah resmi menjadi warga negara Malaysia. Namun publik di kawasan Asia Tenggara dibuat bingung. Banyak yang menyoroti latar belakang sang pemain, apakah benar-benar memiliki garis keturunan Malaysia atau tidak. Nama dan latar belakang keluarga Garces pun tidak menyeratkan keterkaitan jelas dengan tanah Melayu. Hingga artikel ini dirilis, belum ada sumber resmi yang menjelaskan silsilah keturunan para pemain keturunan Malaysia tersebut. Publik Vietnam pun merasa bahwa media Malaysia sengaja menyembunyikan informasi untuk membuat masyarakat bingung. Tapi kita tak boleh ambil pemain yang tak ada jiwa nak main untuk negara. Dia kena ada semangat dengan jiwa tu sekali. Yang paling penting, kena ada jiwa tu untuk wakil Malaysia. Kalau setakat datang Malaysia, lepas tu stay dekat kelab sampai 5 tahun, lepas tu perangai pula macam haram jadah, main pula atas padang macam gampang, buat apa jadi naturalisasi? Baik ambil player-player lokal je tau kalau macam ni. Yang perform lagi daripada dia pun ada. Bukan marah, cakap. Naturalisasi Facundo Garces bermasalah. Malaysia langgar aturan FIFA asalnya dia tak memiliki garis keturunan yang hingga kini belum ada pernyataan resmi. Sementara aturan regulasi FIFA bahwa pemain harus menetap di negara tersebut selama minimal 5 tahun dan memiliki darah dari ibu dan kakek. Situasi ini persis pada skandal naturalisasi Timor Leste pada 2017 lalu. Saat itu FIFA dan AFC menyatakan 9 pemainnya tak sah karena tak memenuhi syarat. Alhasil mereka dilarang ambil bagian dalam kualifikasi Piala Asia. Macam mana kita nak cerita naturalisasi ni akan membantu bola sepak kita? Betul. Dia macam tak gel lah macam tu kan. Dia macam tak ngam lah macam tu kan. Betul lah. Jadi untuk kita, kalau kita nak cerita untuk membangunkan bola sepak kita ni, dia perlu secara menyeluruh. Dia bukan naturalisasi saja. Naturalisasi ni adalah cuma sebahagian ataupun sekadar satu cara saja yang boleh membantu, tetapi bukanlah satu penyelesaian mutlak. Di dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia mewujudkan satu unit khas untuk mencari pemain heritage ni. Kalau sebelum ni kita boleh cari Matt Davis, Corbin Ong, kenapa sekarang ni sendu? Kalau kita berada di landasan yang betul untuk mencari scouting squad yang betul, mungkin kita akan dapat lagi. Timnas Malaysia palsukan dokumen naturalisasi, silsilah keturunan tidak jelas. FAM mendadak disangsi FIFA. Dunia sepak bola Malaysia kembali diguncang dengan kabar mengejutkan. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dikabarkan menerima sanksi dari FIFA menyusul temuan dugaan pemalsuan dokumen dalam proses naturalisasi pemain tim nasional. Isu ini mencuat ketika sejumlah pemain yang dinyatakan sebagai warisan atau memiliki keturunan Malaysia gagal membuktikan silsilah mereka secara legal. Menurut sumber internal FIFA yang tidak disebutkan namanya,
Sejumlah berkas yang diajukan FAM untuk mendukung proses naturalisasi diduga berisi informasi yang tidak sesuai fakta, bahkan berpotensi dipalsukan. Hal ini langsung memicu penyelidikan mendalam dan tindakan tegas dari federasi tertinggi sepak bola dunia. Asal-usul skandal ketika naturalisasi jadi andalan. Beberapa tahun terakhir, Malaysia mengadopsi strategi agresif untuk memperkuat timnas dengan mendatangkan pemain-pemain berdarah campuran atau yang disebut pemain naturalisasi. Banyak di antara mereka adalah pemain asing yang mengaku memiliki nenek atau kakek dari Malaysia, atau bahkan hanya pernah tinggal di negeri ini. Sistem ini sebelumnya menjadi harapan untuk mendongkrak performa Harimau Malaya yang kesulitan bersaing di tingkat Asia Tenggara. Namun kini, strategi tersebut berbalik menjadi bumerang setelah ditemukan bahwa sebagian besar pemain warisan yang direkrut ternyata tidak dapat membuktikan secara legal garis keturunan Malaysianya. Pemain tertuduh, siapa saja mereka? Meski belum semua nama diumumkan secara resmi, beberapa media lokal telah menyebut beberapa pemain naturalisasi yang sedang disorot. Salah satu nama yang paling banyak disebut adalah seorang striker dari Eropa Barat yang dalam beberapa pertandingan tampil sebagai starter di timnas Malaysia. Ia sebelumnya diklaim sebagai keturunan Malaysia dari garis ibu, namun dokumen kelahirannya tak menunjukkan hubungan darah yang sah dengan Malaysia. Begitu pula dengan seorang gelandang kelahiran Amerika Selatan yang konon katanya memiliki ayah orang Sabah. Namun, setelah ditelusuri, tidak ada catatan pernikahan ataupun dokumen keimigrasian yang bisa mendukung klaim tersebut. Kami tidak bisa membiarkan federasi manapun bermain dengan aturan, ujar seorang petinggi FIFA dalam siaran pers singkat. Naturalisasi harus melalui proses legal dan transparan. Jika tidak, maka konsekuensinya akan serius. FIFA menjatuhkan sanksi. Apa bentuknya? Dalam rilis resmi FIFA pada pertengahan bulan ini, FAM dikenai sanksi administratif dan pengurangan poin di pertandingan internasional yang melibatkan pemain tidak sah. Selain itu, Malaysia terancam dilarang mengikuti kualifikasi Piala Asia mendatang jika tidak segera menyelesaikan persoalan dokumentasi dan memberikan klarifikasi yang meyakinkan. FIFA juga memberikan waktu 30 hari kepada FAM untuk menyampaikan bukti otentik mengenai status kewarganegaraan dan garis keturunan dari seluruh pemain naturalisasi, menyerahkan semua berkas pengajuan naturalisasi kepada lembaga audit independen, membuka penyelidikan internal terhadap oknum yang terlibat dalam manipulasi dokumen. Respons keras dari netizen dan supporter Harimau Malaya. Media sosial Malaysia dipenuhi dengan gelombang kekecewaan dan kemarahan dari pendukung sepak bola nasional. Banyak yang menilai FAM terlalu nekat dalam rekrut pemain asing tanpa mengecek dengan saksama keabsahan dokumen mereka. Beberapa komentar viral di media sosial berbunyi, "Kami tak butuh pemain luar kalau ujungnya harus malu begini." Dulu mereka bilang pemain warisan akan jadi penyelamat. Sekarang malah bikin kita dihukum FIFA. Naturalisasi itu boleh, tapi jangan bohongi dunia sepak bola. FAM bersuara, klarifikasi atau dalih? Dalam konferensi pers darurat yang digelar di Wisma FAM, Sekjen FAM menyatakan bahwa pihaknya terkejut atas sanksi FIFA dan sedang mengkaji semua dokumen yang berkaitan. Namun publik menilai pernyataan itu tidak cukup menjelaskan sumber masalah utama, yakni bagaimana pemain-pemain yang tidak punya akar legal bisa lolos ke timnas. Kami akan bekerja sama penuh dengan FIFA untuk menyelesaikan hal ini, ujar Sekjen FAM. Namun, kami juga percaya bahwa proses naturalisasi yang dilakukan selama ini telah mengikuti prosedur yang berlaku di tingkat lokal. Pernyataan ini justru semakin memicu kemarahan publik karena terlihat seperti lempar tanggung jawab. Banyak yang menganggap FAM gagal dalam verifikasi data dan terlalu bergantung pada klaim lisan para pemain. Apa kata pemerintah? Menteri Belia dan Sukan Malaysia ikut angkat bicara dalam sidang parlimen khusus membahas sanksi FIFA tersebut. Ia menyayangkan lemahnya pengawasan internal di tubuh FAM dan mengusulkan pembentukan komite independen untuk menyelidiki kasus ini hingga ke akar-akarnya. Jika terbukti ada pemalsuan atau kelalaian serius, kami tidak akan ragu untuk membawa ini ke jalur hukum, tegas beliau. Bahkan, beberapa anggota parlemen dari oposisi menyarankan agar FAM direstrukturisasi total, termasuk mengevaluasi kembali posisi Presiden FAM saat ini. Potret buram proyek naturalisasi Malaysia. Sejak tahun 2018, Malaysia telah menaturalisasi lebih dari 15 pemain asing, baik yang benar-benar memiliki keturunan Malaysia maupun yang hanya bermukim lama di negeri ini. Namun tidak semua memberikan kontribusi signifikan. Beberapa pemain hanya tampil 2-3 kali, lalu menghilang dari radar timnas. Ada pula yang tetap bermain, namun tidak menunjukkan performa luar biasa,
sehingga publik mulai mempertanyakan efektivitas proyek ini. Kini, proyek ambisius tersebut tidak hanya berakhir gagal, tetapi juga menyeret nama Malaysia ke dalam daftar hitam FIFA. Reputasi Harimau Malaya kini berada di titik terendah dalam sejarah. Potensi dampak jangka panjang. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, Malaysia berisiko mengalami pencoretan dari turnamen resmi AFC dan FIFA, larangan mendaftarkan pemain naturalisasi baru selama beberapa tahun, kerugian finansial besar akibat batal tampil di turnamen internasional, hancurnya reputasi di mata negara ASEAN dan dunia. Lebih parahnya lagi, ini dapat membuat pemain lokal kehilangan kepercayaan pada federasi dan memicu eksodus talenta muda ke negara lain. Suara dari mantan pemain dan pengamat. Mantan kapten timnas Malaysia yang kini menjadi komentator mengkritik FAM karena terlalu obsesi pada solusi instan tanpa membangun fondasi yang kuat. Kalau mau juara, jangan lewat jalan pintas. Bangun dari akar rumput, ujarnya dalam wawancara TV nasional. Seorang pengamat sepak bola Asia Tenggara bahkan menyebut skandal ini sebagai blunder administrasi terbesar dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara.